kalau baca itu jangan ayatnya. Pakai ayat jawabnya. Iya. Ini sudah pakai pesukim. Dan pesukimnya dibacanya selengkap, jangan cuma 3 ayat doang. Jangan kayak sebentar, saya nggak bisa bahasa Ibrani, jadi tolong diterjemahkan. Lalu karena saya mengikuti Torah Sebikap, jadi tolong berikan data. Sebentar dulu. Ini kan bilang masalah Brit Hadasha. Sebentar dulu, jangan dipotong. Kamu bagian dari Beit Yehuda dan Beit Israel atau bukan? Bentar dulu, saya mau tanya, perjanjian yang baru yang diadakan ini, maksudnya apa saya nggak tahu, kalian yang lebih tahu, tolong dijelaskan. Sudah dan dijelaskan penjelasannya, sebentar dulu, penjelasannya harus tekstual dengan Torah Sebikap yang bisa saya baca untuk saya cocokkan. Silakan, Mika. Sudah, makanya kita baca kontekstual. Ayatnya? Kontekstual. Ayatnya? Sekarang sebelum aku jawab pertanyaan kamu, bentar dulu, ayatnya di mana? Israel dan ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Masih lanjut aja. Ini ayatnya bukan. Ini ayatnya bukan. Yang mana? Yang di layar. Loh, bukan. Iya, ini nanti itu kan ayatnya kan premis. Itu kan ayat premis. Itu nyambung. Jadi perjanjian yang baru itu apa? Tolong dijawab dengan ayat juga, silakan. Perjanjian yang diperbaharui adalah Torah yang masa aktifnya diperpanjang. Iya, ayatnya mana? Ya ada ini. Hah? Ya ada di sini. Ya mana? Biar saya lihat. Ini Nevi'im ini kan bukan Torah. Jadi dia nyambungnya ke Nevi'im itu sendiri. Saya nggak perlu narasimu. Saya perlu narasi kitab tanahmu. Silakan. Kok nggak perlu narasi? Orang lain mendengar penjelasanku dan mereka saya tidak maunya protes. narasi. Kamu bukan Hasem yang berbicara karena itu. Kamu bukan Hasem yang berbicara itu. Jadi kasih narasi Hasem sendiri. Hasem di sini mengatakan. Oke, teman-teman, gue pamit dulu ya. Nggak bisa diskusi. Sorry. Gue out dulu. Itu perbedaannya. Kamu bukan bagian dari Israel. Ada ayatnya. Ya udah, lo minggat aja kalau asumsi, nggak butuh kita. Apa tadi? Itu? Apa itu? Asumsi orang dijelasin secara kontekstual, kata per kata, frase per frase masih ngotot. Dibilang di situ Brit Hadasha itu untuk Beit Yisrael dan Beit Yehuda. Kalau dia bukan Beit Yisrael, Beit Yehuda, mana bisa? Sebenarnya itu perjanjian itu tuh dari kita baca dari ayat awal juga udah ketahuan, itu hanya untuk. Aku tahu kok itu ayatnya di mana. Iya, itu untuk Israel dan Yehuda. Biarkan saya sama Isa. Tunggu. Iya, kok. Di si Samuel ada keberulan. Aku tahu ayatnya di mana, Sak. Di jawabannya perjanjian baru. Emang ayatnya? Coba lihat. Ayatnya kontekstual ada. Ada di situ nih, Ken. Kok nggak mau ya digoda-goda lu dulu diam. Kalau kamu mau konteksnya. Kalau gua juga gitu ya. Ayat. Nih Ken, ayat-ayat. Diam dulu dong. Ayat-ayat cinta aja nih Ken. Ayat-ayat cinta aja nih Ken. Ayo tunjukin ayatnya Isa. Nih, buktiin nih. Ini perjanjian baru ada nubuatnya nih. 4 ayat ke depannya aja mereka nggak baca gitu loh masalahnya. Yang dibaca 3 ayat keempat kelimanya nggak dibaca. Ayat saya. Saya mau ngomong dong, boleh nggak? Boleh, ngomong. Ya udah, saya diam. Ya udah, gue diem. Kan gue bantu ayat supaya keluar doang. Kok nggak boleh? Jadi gini, itu ayatnya ada di Yeskiel. Yirmiyahu. Brit Hadasha itu ada di Yirmiyahu. Enggak, jadi pengertian perjanjian baru itu dari Yeskiel juga bisa, yang aku akan memberikan kamu hati yang baru itu loh, yang ayat itu. Coba kamu baca teksnya. Kalau yang di Yeremia ya itu gampang. Kalau yang di Yeremia kan itu Yeremia 31 ya. Dimulai dari ayat 30 tuh. Coba kamu baca. 30. Dalam bahasa 30 aslinya sesungguhnya. Sebentar, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kaum loh tulisannya.
Bait Sebentar, Israel Sak. dan Bait Aku Yehuda. mau jelasin dulu. Tadi Bang Samuel tuh udah live, padahal dia bisa mengeluarkan ayat Dia nggak ini. ngerti apa-apa tadi, dijelasin kabur Tunggu ya. dulu, bukan. Jadi ayat 32-nya itu kita bisa baca, bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, begitu. Terus lanjut. Terus ayat lanjutnya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan meratap-ratapku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam batin mereka. Kenapa nggak ditulis, aku akan memberikan Injilku dalam hati mereka? Injil itu kan gini, Injil itu tuh bukan, Injil itu adalah penggenapan dari Torah. Berarti Jadi perjanjian gini, baru ini bukan Injil. Gini ya. Perjanjian diperbarui itu bukan Injil. Aku tuh sering mendengar Billy salah paham dengan Injil. Ishak pun salah paham dengan Injil, perjanjian baru. Jadi dikiranya perjanjian Kamu baru tahu adalah PB itu apa nih, Ken? ajaran seseorang. baru. Bukan. Salah. PB Loh, yang kamu punya ini saya itu. pegang PB kok kamu lebih tahu? Aku lebih tahu karena aku baca Peshitta. Karena saya baca perjanjian baru dari kecil. Iya, aku baca Peshitta udah dari kecil loh. Itu bukan riwayat orang. Kamu mau debat dari segi mananya? Aku pegang Peshitta, aku baca, aku tahu isinya udah 5 tahun. Isinya apa? Aku tahu Yeshu itu siapa. Yeshu itu siapa, ya, aku isinya tahu. Apa? Gitu. Siapa? Riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup seseorang siapa? Seseorang yang bernama Yeshu. Yeshu bar Miriam. Ceritanya gimana? Ya, tentang seseorang yang kalian anggap sebagai sesembahan, padahal dia bukan Tuhan. Beda banget ya. Lihat Yesaya dong, Yesaya 11. Emang dia kita bukan orang anak perjanjian lama lagi. Dulu dong, saya sama Ishak dulu dong. Bentar, satu-satu. Dulu, Iya, ayo nikah sama Ishak aja, yang lain diam dulu. Ayo dibuka mute-nya. Nggak bisa juga ya? Masa nggak bisa buka sendiri sih? Kalau memang Ishak bilang PB itu riwayat kehidupan Yesus, ya silakan. Saya pun nggak bisa maksa-maksa. Saya masa harus maksa? Bukan. Kalau dia tetap bilang riwayat, ya mau gimana lagi. Cuman sebenarnya kitab Keluaran pun menceritakan tentang kisah Musa. Ya, terus di kitab Raja-Raja juga itu menceritakan tentang Raja Yahudi siapa, Raja Israel siapa, ceritanya gimana. Jadi kalau dibilang riwayat, ya terserah kamu gitu, karena dalam perjanjian lama pun banyak cerita raja-raja, di mana apakah itu bisa disebut riwayat juga apa tidak gitu kan. Nah, cuman yang saya terima selama ini ada kesalahpahaman Yahudi ya terhadap perjanjian baru atau Injil. Jadi dikiranya ini Torah ini nggak ada dalam perjanjian baru, Torah tuh dikiranya nggak ada, padahal ada. Dan semua itu PB adalah jawaban dari Yeremia 31 itu, di mana orang sekarang ditaruh sama Tuhan di dalam batinnya sendiri atau orang dalam batinnya itu sendiri gitu loh, melalui Roh Kudus yang diutus oleh Bapa gitu. Jadi bukan di dalam perjanjian baru itu nggak ada Torah di situ dan digenapi itu. Jadi bukan sekedar riwayat, bukan sekedar ini pengajaran baru, bukan juga gitu. Pengajaran barunya ya karena Mesias udah datang, itu aja. Ya, Ishak dibuka mute-nya. Ayo Ishak dibuka mute-nya. Ayo dijawab itu nih, Ken. Nah itu udah. Nah, kalau kita bicara masalah Torah, di dalam PB itu riwayat hidup seseorang, dan dia mengutip Torah itu sedikit. Bisa dibuktikan kok. Contohnya Syama Israel itu di Markus 12 ayat 29 itu ngutip dari kitab Devarim. Lalu kasihilah Hashem itu masih kitab Devarim. Kasihilah tetanggamu itu namanya kitab Wayikra, Sefer Wayikra. Jadi Yeshua itu orang biasa yang mengutip dari Torah, dan dia pun masih melakukan ritual di dalam tempat peribadahan yang disebut Beit HaMikdash sebagai orang Israel, bukan sebagai Tuhan. Kita sedang tidak membahas ketuhanan Yesus loh.
Aku dari tadi Makanya, nggak ngarah. Aku dari tadi tidak mengarah ke dalam ketuhanan Yesus. Aku mengarah ke makanya, dalam perjanjian baru, Injil, makanya dan PB perjanjian itu, lama. Jadi perjanjian kamu baru jangan, kamu itu, kamu gini, kadang-kadang tuh orang debat dengan Kristen tuh kepanikan, panik langsung bahas bukan, Tuhan, bahas Tuhan. Padahal saya tidak sedang bukan. tidak membahas Tuhan Yesus gitu. Saya sedang Kamu tahu membahas nggak perjanjian baru. Samuel ingin bilang kalau perjanjian diperbaharui di Sefer Yeremyahu itu adalah Textus Receptus. Itu ya nggak bisa kalau seperti itu karena kamu punya Gini SIM loh, atau Sak. KTP aja diperbaharui per tahunnya kan, Kamu per 5 tahun pengennya diperbaharui. gini, Kamu pernah punya dokumen yang gini loh. diperbaharui nggak nih Ken? STNK aja diperbaharui. Kalau gini, maksudnya hanya mengajarkan nggak semua Torah diajarkan oleh Yesus gitu kan? Maksud kamu kan gitu? Memang Nah. enggak. Kalau mau diajarin semua tebel banget buku lo nih Ken. Iya Nggak muat. makanya itu Sak. Lu tahu sendiri jawabannya. Itu ada Nah, kok ayatnya. sekarang di PB itu 90% ajaran Yeshua atau ajaran Paulus. Yesua. Mana? Yesua dong. Yeshua Paulus. 90%. Paulus itu pun mengajarkan ajaran 90%. kamu jangan bilang kayak gitu. Fakta kok, fakta. Nih, Ada berapa surat dengarkan. Paulus? Gini, Coba dihitung. Paulus itu mengajarkan ajaran Injil ada berapa? Yesus. Paulus itu kita Mana? bukan berbicara Mana masalah ada? Injil Mana? ada 4, surat ada Paulus ada segini, buktinya. tidak. Kita lihat ajarannya Injil dari itu mana gitu. riwayat. Injil Astaga. Matius, Markus, Injil Lukas, itu Yohanes kabar baik. riwayat tentang seseorang yang bernama Yesus. Bukan riwayat. Salah. Itu riwayat hidup kehidupan seseorang. Mesias. Dari awalnya Gini aja loh. ada silsilah kok. Ya iyalah supaya Yahudi Lu mau tahu bacain Yesus nih, ini Ken? anak Daud. Yesusnya anak Itu namanya Daud. silsilah bego. Yang Itu nggak bilang namanya silsilah siapa? Ada Iya, yang nama nggak bilang silsilah bapaknya, siapa? nama kakeknya. Yang nggak bilang Makanya, silsilah siapa? Lu lihat di layar. Gua kan nggak bilang silsilah siapa. Kan aku udah Silsilah bilang, nggak ada. PB Gua itu bilang silsilah hidup silsilah. seseorang. Kamu bilang salah. Gimana? Bukan, kamu gini loh ya. Jadi makanya itu kamu kan baca cerita yang bener Yesus. nih. Gue kasih lihat nih kalau lo nggak tahu. Jangan cuma Ini- baca dari Alkitab, lo baca dari Peshitta Syria. Oke, siap. Makanya gini, kalau lo tetap maksa itu riwayat Di ya Peshitta silakan. Syria ini Karena jelas. kita pelajar aja pun itu riwayat. Kalau misalkan lo mau bilang, kalau lo mau bilang perjanjian baru itu, Berede Daud, berede Abraham. Itu kalau bukan silsilah namanya apa, Dodol? Kalau bukan silsilah namanya apa? Orang jelas-jelas itu kitab yang bilang kehidupan riwayat hidup seseorang. Apa? Siapa? Ini subjeknya apa jadinya kok bergeser? Berit Hadasha itu yang di dalam Yeremyahu itu Terus tidak kitab pernah Raja-Raja membahas itu riwayat bukan? Gua tanya, kitab Raja-Raja riwayat bukan? yang namanya Melachim. Kitab Raja-Raja Itu riwayat masukannya masuk ke dalam Nevi'im. Kenapa? Karena di zaman itu banyak Nevi'im. Di dalam kitab-kitab sejarah itu ada Toledot. Sekarang kitab Yosua Chronicles of itu Yeshua. riwayat Itu bukan? menceritakan kehidupan Yehoshua dan seterusnya sampai memasuki tanah Kanaan. Itu menceritakan. Ya udah, terus sekarang salahnya di mana kalau memang Yang salah itu menurut adalah itu si kitab Samuel. riwayat, ya? Brit Hadasha dibilang Textus Receptus, dibilang PB Christianus. Ya salah kalau kayak gitu cara mikirnya. Brit Hadasha itu Yang bukan benernya itu. gimana, Yit? Yang Brit benernya Hadasha gimana? itu adalah Torah diwariskan kepada anak dan cucu-cucunya, gitu loh. Dan itu tidak ada expirednya. Ya udah, dan yang itu Tadi katanya KTP masih ada perbaruan, gimana tuh? dan itu ya dan Yesua pun mengajarkan itu. Bahkan dia menggenapi. Udah itu Apa selesai. yang di dalam Bahkan Textus Receptus Yesua itu bilang, dirubah oleh kalian. Niken nih nyari remis, Niken. Yang dibilang sama dengan Torah apanya nih Ken? Gue mau tanya. Ajaran Yesus yang ada di dalam Peshitta, di dalam PB kamu itu berbeda, gini loh. bertentangan dengan Torah. Bukan, karena lu bawa Peshitta lah, bawa ini gitu. Loh, Peshitta itu di dalamnya ada Yesus. Gimana sih? Di dalam Peshitta itulah menceritakan tentang Yesus. Lo mau tahu dia ngutip dari Torah? Gue bukain Markus 12:9. Lo baca di situ. Lo lihat di layar. Yesus aja masih punya Tuhan. Dia tuh masih mengutip dari Torah, berarti dia bertuhan. Kan gue bilang memang Yesua itu juga mengajarkan Torah. Iya, dan mengajarkan hukum kan. Dan kalau dia bertorah berarti dia bertuhan.
berarti dia tidak dituhankan, Niken. Kita bicara Gini loh, masalah Yesus. Gua ini tidak membahas tentang Tuhan Yesus. Karena dia bukan Tuhan, gimana sih, aneh. Tapi lu ngomong ke sana gitu. Nih ya. Sebentar. Kalau mau bahas Tuhan Yesus itu beda lagi. Niken, bentar. Oke. Apa yang mau lu bela dari perjanjian baru, Niken? Apa sih, ini bukan masalah bela-belaan, enggak. Apa yang mau lu klarifikasi? Enggak ada yang perlu diklarifikasi, pokoknya gini, ini kita sedang tidak membahas ketuhanan Yesus. Iya yang bahas perjanjian baru kan, apanya perjanjian baru yang dibahas gitu loh. Apanya yang dibahas? Sedangkan Brit Hadasyah itu bukan ngapain sih ikut-ikutan? Gue sebel deh kalau lu udah ngomong. Kok ini gue membantu supaya lurus lagi. Nggak usah, biar gue sama si Ishak aja. Mau lurus nggak lurus biarin aja gitu. Niken, di dalam Markus 12:29 itu Yesus mengutip dari mana? Mengutip apa di situ? Iya, baca. Itu dari yang ada di layar nih, coba dibaca. Ini Markus 12:29. Gue suruh baca tulisan kayak begituan, ya gue kagak bisa. Ini bahasanya dia. Waktu dia hidup dia pakai bahasa ini, gimana sih? Iya, dia pakai bahasa itu gue belum bisa baca bahasa ini gitu. Nah, gue bacain buat lo kalau lo nggak ngerti. Makanya nanya kalau lo nggak ngerti. Gimana sih? Buka kursus aja, Bos. Buka kursus aja, Bro. Itu boleh tuh. Di sini dikatakan Yesus dia mengucapkan kepadanya, Katmoi yang paling utama, min kullahun dari semuanya, Pukdane yang paling utama, Shema Israel, dengarlah Israel, Maria alahan, Hashem adalah otoritas kami, Maria hathu, Hashem adalah satu. Di situ dia bilang kalau Hashem itu satu, dia nggak pernah menyebut dirinya Hashem. Iya, memang Yesus bawa ajaran itu. Gue tidak menyangkal itu. Kan gue dari tadi bilang memang Yesus juga membawa ajaran dari Torah. Yesus itu kan Torah. Kamu cuman Yesus mengajarkan Torah. Cuman tadi lu langsung menyambar ke ketuhanan Yesus. Gue tanya nih, Ken, lu masih makan babi sama makan udang atau enggak? Tuh. Enggak. Mantap. Bagus, berarti kamu menjalankan Torah. Orang lain yang mengklaim dirinya Kristen, dia makan babi dan makan udang. Bagaimana dia bisa dibilang pengikut Yesus? Sedangkan Yesus nih gini, walaupun gue tidak makan babi dan tidak makan udang, tapi gue tidak menghakimi orang yang masih makan babi dan udang. Kalau yang masih berarti bukan pengikut Yesus, gitu loh. Karena Yesus mengajarkan Torah. Gini, simple kan? Karena Yesus pernah mengajarkan bahwa yang masuk ke dalam tubuh yang sebagai makan itu akan dikeluarkan lagi lewat jamban. Semua orang juga tahu kalau orang makan pasti berak. Yang menajiskan kamu. Semua orang yang makan pasti berak, nggak mungkin ditampung di dalam perut. Tapi yang menajiskan kamu adalah yang keluar yang dari hatimu gitu. Hatimu keluarnya apa? Bagaimana bisa keluar dari hati? Orang keluarnya dari mulut bukan dari hati, gimana sih? Namanya orang bicara itu pakai mulut nih kan, bukan pakai hati. Enggak, intinya sih gini ya. Bagaimana hati bisa dikotori? Ya nggak bisa. Ya bisa. Siapa bilang? Salah lagi. Salah pikir. Yang bicara mulut bukan hati. Hati nggak punya mulut. Mulut itu keluar dari hati. Betul nih Ken. Mulut keluar dari hati. Terus yang makan itu masuk ke dalam perut kotor juga nih Ken. Bikin penyakit dan bikin taharanya hilang. Ya lu mau bilang apa itu terserah. Yang penting gue taat sama Mesias. Kalau Yesus mengajarkan Torah, berarti dia mengajarkan namanya taharat mishpakah. Taharat kalau mishpakah makanan itu hanya untuk kesehatan, Ishak. Ini nggak bicara makanan, ini bicara taharat mishpakah. Itu termasuk pembahasan. Enggak, lu bilang soal tadi makanan bisa mencemarkan, itu masalah kesehatan doang lah, Ishak. Itu berarti bicara masalah taharat. Tunggu. Taharat itu membuat orang menjadi najis. Gimana sih? No, gini. Orang bisa bahas sesuatu karena dia melakukan. Istri aja menstruasi nggak boleh diajak tidur bareng kok, disentuh aja nggak boleh, gimana sih lo? Iya, itu hukum itu yang dirubah. Ayatnya mana? Itu yang baru. Di dalam Torah itu jelas. Ada. Di Torah ayatnya mana? Di dalam Torah ada. Ya, di mana ayatnya tidak boleh tidur bareng, di mana? Kalau yang belum tahu kamu. Saya tahu, makanya saya nanya.
Saya tahu, makanya saya nanya. Itu bukan tidak boleh tidur bareng. Lah, taunya dari mana? Yang kamu baca terjemahan LAI kok. Yang kena lelehan wanita, barulah itu jadi najis. Belum Lelehan yang bagaimana? Belum tahu dia Yahudi, rumahnya tuh ada ruangan khusus cewek-cewek menstruasi, belum tahu dia. Kasih wanita menstruasi duduk di atas kursi. Nih kan dengerin, kalau wanita menstruasi duduk di atas kursi, menurut Torah kursi itu juga jadi najis sampai matahari tenggelam. Jadi laki-laki juga tidak boleh menyentuh wanita yang haid, itu nggak boleh. Gimana sih lo? Sedangkan kalau orang Kristen, istrinya menstruasi aja tidurnya pepet-pepetan, gimana sih? Enggak, giliran gue ngomong gini ya. Lu ngomongin menstruasi, ngomongin makanan karena lu melakukan. Sekarang masalah korban gimana? Bukan hanya melakukan, memang tulisannya itu. Ya, sekarang masalah korban gimana? Korban yang mana? Sekarang kalau lihat begini, korban sekarang kalau lihat Jablay di tengah jalan, kenapa lu nggak lemparin batu? Kenapa? Kenapa harus dilempar? Emang dia Israel? Loh, Jablaynya itu bukan orang Israel, geblek. Lu yang konslet. Berlakunya ini kan bagi Israel. Sabar dulu gini. Makanya gue tadi ngomong. Makanya dari tadi gue ngomong. Punya keyakinan sendiri. Misalnya nih, gue di Bali nih. Alasan Ishak. Makanya dari tadi gue ngomong. Ishak ini berani ngomong bahas makanan, mereka tidak terikat pada Torah. Karena dia melakukan. Tapi ada makanya gue singgung Torah-Torah yang dia tidak lakukan. Mau jawab apa dia sekarang? Masalah korban penebusan lu gimana? Loh, itu berlaku bagi Israel. Bayat menurut lu nggak ada. Bagi Israel. Nah, alasannya itu, lu alasannya cuma itu doang. Lihat orang di jalan, sekarang masalah makanan kalau gue ngomong itu cuma buat Israel gimana? Loh, orang Kristen bukan Israel kok. Makanya aku bilang orang Kristen itu bukan pengikut daripada Yesus. Yesus itu adalah orang yang menjalankan Torah. Yesus itu pelaku Torah, bukan seperti kalian. Itu bukan Israel. Masa saya kayak gitu ya nggak bisa lah. Kalau aku ya, dengerin. Gua bukan pengikut Yesus, gua pengikut Moshe Rabenu. Moshe adalah guru. Yesus mah ngajarinya beda, bukan kayak lo gini. Dia mengajarkan Torah, tetapi beda dia dari juga Moshe. membawa. Oh ya sorry, berarti bukan ajaran Torah nih Ken. Kalau beda dari Moshe. Tapi dia menggenapi Torah itu sendiri, makanya ada ajaran yang di atas Torah. Kalau lo mau tahu. Menegakkan mungkin maksudnya menegakkan Torah. Kalau menggenapi, bukan menggenapi, melakukan. Menunaikan. Ya, kalau menunaikan berarti fisik. Tidak ada yang namanya rohani-rohani di situ. Fisik semuanya dipraktekkan. Sunat aja ada rohani kok. Mana nih? Itu kan perjanjian lama. Loh, itu di perjanjian lama juga ada sunat hati. Perjanjian lama juga ada loh. Ada. Yang di dalam Torah tulisnya apa, Riken? Gini ya. Lo kalau mau bahas masalah Israel, masalah Torah, itu semuanya perbuatannya fisik. Nggak ada yang khayalan. Nggak ada yang imajinasi. Kata siapa? Sunat hati itu ada di Ulangan. Nggak tahu dia tuh. Dia kan nggak suka kitab Musa juga. Tolong yang lain dia. Nah, sekarang gini. Sekarang aku tanya, di dalam Sefer Wayikra itu, bayi disunat umur berapa? Menurut Torah? 7 hari. 8 hari. 7 hari. 8 apa 7? 8. Oke, 8. Nah, 8 hari itu sunat fisik atau sunat hati? Sunat fisik. Tapi kan lu enggak. Kita kan tadi lagi bahas nggak ada rohani-rohani. Kan lu tadi ngomong gitu. So, makanya gue sekarang jawab ada. Emang sunat ada. hati di Ulangan. Tadi kan si Halim bilangnya saya Israel rohani. Kata siapa? Enggak ada Israel rohani. Oh iya, aku mengakui itu. Gabrul. Mana ada Israel rohani? Di dalam Torah itu Bani Israel, tidak ada Bani Israel rohani, nggak ada begitu. Ya itu kamu, ukuran aku beda. Itu supaya seru. Len, turun Len, 282 Len. Ya lanjut. Palen. Itu terlalu menonjok-nonjok. Oh murid Yesus kayak gini nih, gue ngelakuin Torah. Gini. Gua tadi ini dulu, tadi yang dibahas itu kan perjanjian baru tuh. Di Yeremyahu. Gue bisa lompat-lompat ke Brit Mila, ke Torah, ke Korbanot. Gimana? Karena mereka paham, kalian dipikir fokus. Brit Hadasya itu dipikirnya Textus Receptus yang adalah silsilah riwayat hidup seseorang yang bernama Yesus. Dipikir sekarang ini kan dibahas, Brit Hadasya. Bagusan yang dibahas itu ya
Torahnya lah, istilahnya kitab nabinya. Ya kitab Jadi, nabi. Jadi kan kata tunggu dulu. kayak Nabi Musa nih. Jadi kata Brit Kadasa dalam Yeremiyahu itu bukan tulisan Matius, bukan tulisan Markus. Karena apa di situ? Kalau kita membaca ya harus baca seluruh perikop tuh. Dari seluruh perikop kan ketahuan itu bahwa Shem itu akan menaruh Torah gitu. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau umat Kristen mempercayai bahwa Yeremiyahu itu adalah tulisan Matius, Kristen harus konsekuen. Melakukan Torah kagak? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Jadi nggak usah ngelebar ke jauh-jauh gitu. Jadi kata yang di dalam Yeremiyahu itu perjanjian baru, New Covenant. Tapi itu kan nggak ada bukan 613-nya, Len. Kata siapa? Orang Ya itu kan yang dibahas Torah. Oh, nggak bisa orang Yeremia itu kan bukan 613 kamu baca itu ayat selanjutnya tuh. Ini ya. Begini, sekarang gini. Di ayat 3. Tunggu dulu. Jangan asumsi, gua nggak suka asumsi. Kalau mau bahas gua nggak asumsi. Tunggu dulu. 13 kok ditulis. Tunggu dulu ya. Di ayat 33. Di situ nggak ada terus memberikan Injil ya. Di ayat 33 di situ kan di ayat 33 ya itu kan tertulis firman Hashem, aku akan menaruh Torahku. Nah, kalau kita ngomong Torah ya kan, itu kan Torat. Dalam LAI kan Torat, kalau dalam Hebrew kan Torah. Torah itu kan instruksi ya. Nah, instruksi itu apa aja? Nah, dalam Torah itu ada 613 mitzvot, 248 perintah, ada mispatim, ada kokim, ada eidot gitu. Nah, kalau Kristen sama jawaban kita. Loh, kok penjabaran Yahudi 613 mitzvot emang kayak gitu? Enggak ditulis itu. Nabinya enggak jabarkan. Sama Shomeri juga menjelaskannya 613 juga, Bro. Jangan gini dulu loh. Kalau kalian itu bahas tanaknya orang Ibrani, ya harus sesuai dengan konteks. Yesus gini, kalian itu orang Yahudi loh. Iya, gini ya. Itu kan Tuhan bilang. Itu kan Tuhan bilang, aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu. Tandanya semua 613 itu ditaruh di batin kita kan? Semuanya kan? Terus jadi dari itu ya enggak? 613 itu tertera semuanya di hati terus kita. Nah, sekarang kita harus tahu dulu 613 itu apa aja isinya. Gua jelasin ya. Nah, kalau kita udah tahu isinya, dengerin dulu nih Ken. Pasti ada satu kesimpulan dalam perjanjian baru yang dijelaskan bahwa tunggu dulu, gua jelasin dulu. Hukum ini. Gua jelasin dulu ya. Torah itu kan instruksi. Nah, di dalam Torah ada 613 mitzvot. 613 itu kan dibagi 3, ada mispatim. Mispatim ini mitzvot yang masuk akal gitu loh. Hukum keadilan. Hukum ini tunggu dulu. Jadi instruksi apa ini? Lu jangan ngomong dulu ya. Instruksi kan apa yang diinstruksikan? Daripada gua kick hukum keadilan. Daripada mispatim itu hukum keadilan. Jadi 613 mitzvot itu ada 3 bagian. Mispatim itu berbicara perihal perintah yang masuk akal. Hukim itu berbicara tentang perintah yang irasional. Ada juga eidot kayak memasang mezuzah, itu konteksnya eidot gitu. Nah, kalau di ayat 33 itu berbicara perihal Torah, dan jika ayat itu diklaim sebagai tulisan Matius, Markus, Lukas, nah orang Kristen harus konsekuen gitu loh. Harus menerima Torah. Sedangkan kalau umat Kristen sendiri tidak konsekuen dan menolak Torah dengan dalil berdasarkan Paulus, membatalkan Torah berarti kacau gitu. Dan ayat itu tidak bisa diklaim bahwa itu adalah tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Lukas, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ Torah berbicara perihal Sefer Torah, 5 kitab Moshe Rabbeinu yang di dalamnya ada Asyret Dadafarim. Nah kayak gitu. Jadi jangan digabrul-gabrulin dengan dogma-dogma dari bapak-bapak gereja gitu. Bapak-bapak gereja itu mencomot apa yang ada di dalam tanah gitu loh. Yalah, sama-sama. Ya, silakan. Enggak, jadi kalau Injil itu lebih banyak ke Neviim, bukan ke 5
bukan kelima buku Musa aja gitu. Nevi'im itu baliknya ke Torah lagi. Ya Yang ampun namanya ya. Nevi'im. Para gini Mau ya. bukti. Di dalam Pirkei Kita baca Avot, dalam Yeremia Pirkei Avot. 31-32 ini Nevi'im bukan? Coba kamu baca. Loh, ini kalau Nosati kitabnya Torati apa? tunggu ini dulu. Nevi'im bukan. Kitab Yeremia Kalau tuh Yeremia Nevi'im bukan. Torati Bekir Bam. Apa coba Oke, itu? itu pertanyaan udah muncul. Jadi tahan dulu. Siapa? Pak Hari tahan dulu. Silakan dijelaskan. Jadi kalau Yirmiyahu Lanjut. itu adalah Nevi'im, itu benar Nevi'im. Tapi kalau kita ngelihat di dalam Pirkei Avot, maaf ya Kristen nggak tahu Pirkei Avot. Di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1, Torah itu estafet gitu. Jadi para Nevi'im yang ada di dalam tanah itu menjalankan Torah semua, makanya di situ Yirmiyahu menuliskan tentang Torah gitu. Jadi tidak mungkin. Betul. Jadi maksud dari Yeremia 31-32 itu justru kan 32 apa 33 tuh? Perjanjianku 33 coba dibaca deh. 33. Ya, kalau 33 ya itu kan mengajarkan Torah ya. Nah, sekarang gua tanya nih. Kalau PB mengajarkan Torah, ya, kalau PB mengajarkan Torah, tolong jelasin di mana konsep penebusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus itu berdasarkan Torah. Kalau ayat itu adalah tulisan Matius. Konsep penebusan Yesus itu ada di kitab Musa yang mengenai penghapusan dosa dan kesalahan. Harus gimana? Dengan yang tertulis di dalam Torah. Gimana Valen? Gimana coba ulang? Jadi kalau Yeremiyahu pasuk yang 33 atau ayat 33 itu diklaim menjadi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sampai ke Wahyu, tolong jelaskan di mana konsep penebusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus yang berdasarkan tubuh manusia itu bisa menghapus dosa. Di Torah di mana? Nggak ada, sampai mencret pun nggak bakal ketemu lah. Ada, kamunya aja nggak dikasih tahu. Ada itu. Di mana di dalam Torah dikatakan harus menyembelih manusia? Mana? Aku mau lihat ya. Kata Molok, Menyembelih manusia. Dari kata Molok. Coba kita secara kredibel ya. Kalau memang itu diklaim sebagai Brit Kadasa atau dalam konteks PB ya, gue nggak ngomong Brit Kadasa dalam Torah ya. Kalau itu diklaim bahwa itu adalah perjanjian baru versi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai ke Wahyu. Jadi tolong jelasin di mana konsep penebusan dosa yang dilakukan Yesus yang menggunakan tubuh itu bisa menghapus dosa. Jadi intinya begini, di mana di dalam Torah kematian orang benar itu bisa menghapus dosa itu di mana? Sedangkan kita tahu di dalam tanah itu semua menggunakan darah hewan dan juga hewan. Sedangkan Yesus menggunakan tubuh. Kita harus ingat juga hewan-hewan untuk korbanot atau zevahim itu tidak boleh disiksa. Sedangkan yang terjadi pada Yesus apa? Dia disiksa, bukan disembelih lagi, malah dipaku. Bagaimana bisa dikatakan itu sesuai dengan Torah? Itu berlawanan. Jadi kalau Yeremiyahu pasal 31 itu perjanjian barunya diklaim jadi Injil Matius, jadi kita harus cross check ulang. Kalau Ishak bilang Yesus disiksa digini-gini, tandanya dia nggak baca nubuat Mesias. Di dalam Torah semua korbanim, karena semua Yesus korbanot, dipaku, semua Yesus zebahim itu tidak ada yang disiksa. Karena Yesus dipaku, lambungnya ditusuk. Kalau hewan itu disiksa, berarti korbanot itu adalah pasul, invalid menurut Torah. Disqualified. Pasul. Apa gimana? Kalau ada hewan yang disiksa untuk korbanim atau korbanot, maka hewan itu pasul, disqualified atau invalid. Karena di situ yang menentukan segalanya adalah Torah, bukan manusia. Niken, itu yang Yesus kan dipaku di jantungnya apa itu kan disiksa apa bukan disiksa itu kalau gitu? Disiksa lah. Sedangkan tersiksa hewan itu semua di dalam nubuat. Dengan cara disiksa dia aja nggak seperti itu karena dia harus mengenapi nubuat semua yang ini nggak si Ishak ini aneh, dia menggambarkan manusia dengan domba diperlakukannya sama gitu. Sebentar Robalin.
Domba disembelih aja udah merasa tersiksa. Jangan asumsi. Oke, bentar dulu, kebanyakan yang ngobrolnya kebanyakan. Silakan. Bentar. Moshe. Jadi jangan Moshe dari Moshe. Dari Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lailatov. Jangan ini ya, jangan membelokkan topik ya. Di Tritunggal ada 3, ini ada Dedi, Domba Manis, dan Hari. Hari masih ada? Oh iya, ada Hari. Nah, di sini tambah satu lagi deh. Indra Mose, Yisak, dan Saleh. Silakan. Ini aku coba meluruskan ya. Bang Ishak ya. Ishak ini bukan menyamakan domba dengan manusia, justru beliau mau membedakan kualitas manusia dengan domba. Kalau memang kurban di dalam tanah, Torah, Nevi'im, Veketuvim itu adalah domba, tetapi kenapa di New Testament malah manusia? Maksudnya dia ingin menjadikan bahwa manusia itu tidak sehina domba gitu. Mungkin seperti Makanya Valen tadi nanya, di perjanjian lama ada nggak kematian manusia itu sebagai penebusan dosa? Mana ada, nggak ada kematian manusia sebagai penebusan dosa, nggak ada. Di dalam Torah, manusia itu tidak bisa digunakan sebagai media korbanim atau korbanot atau sevah, tidak bisa. Kalau kamu ingin menggunakan korbanot atau korbanim harus memakai hewan. Memang untuk itu hewan diciptakan. Kamu tidak bisa memakai manusia, apalagi manusia disiksa. Aneh. Ayo yang kalau kamu ingin memotong hewan untuk dimakan, kalau hewan itu disiksa, hewan itu tidak kosher untuk dimakan. Itu bukan di Torah dan itu bukan untuk semua manusia nih kan. Kalau misalnya lo kayak gitu-gitu, soalnya mistatim, batu gioknya kohen itu bisa buat tembus dosa. Itu bisa buat tembus dosa juga gitu loh. Iya, tapi buat jadi gini loh. Ada nggak pakai manusia? Jadi ketika premis orang Kristen berkata bahwa Yeremiyahu itu diklaim jadi tulisan Matius sampai ke Wahyu, di situ kan berbicara perihal Torah, maka akan muncul premis baru gitu loh. Premis barunya kayak gimana? Nah, di situ kan Yesus. Konsep penebusan dosa Yesus kan menggunakan tubuh manusia. Nah, pertanyaannya adalah di mana konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh orang syadik itu bisa menghapus dosa itu di mana dalam Torah? Nah, kalau Kristen mau kredibel, cek di Torah gitu loh. Di bagian mana? Kalau Kristen tidak memahami tradisi Yahudi, baik dalam Torah Sebiktah maupun Sebalpe, yang nggak bakalan nemu. Sama halnya dengan kalangan gua sendiri, Ortodok Judaism. Bagaimana gua mau ngerayain Sabat kalau kita nggak ngelihat Torah Sebalpe? Sama kayak Kristen. Ketika Yesus memecah roti, apakah Kristen tahu? Berkat mana yang dipakai untuk memecah roti? Nggak tahu. Itu harus kalian Bro pikirkan. Palen suruh nih kan jawab dulu. Bro Palen suruh nih kan jawab dulu. Ada nggak di Torah itu? Oke, silakan lanjut. Gue bantu Niken ya. Silakan kalian lihat Yahudi ya di Mutkatan 28a. Apa dikatakan di situ? Ya lo baca aja sendiri. Ada di Torah nggak itu? Itu di kelas dulu. Yes, screen lu kayaknya deh. Oh iya. Tan, bantuin Tan, keluarin ayatnya Tan. Bentar. Kita bantuin. Kasihan juga ya Muslim. Ini loh kita tuh mengasihi kalian loh, sampai kita bantu ngeluarin ayatnya kalau lupa. No, apa-apaan ini? Enggak. Aku apa-apaan, dibantu apa-apaan? Kami mengasihi musuh kami, kasihilah musuhmu. Bentar, lalu ke Ferguson aja kayak gitu, buktikan ke Ferguson dong saya. Mana? Ya itu gue mengasihi Ferguson itu begitu, dengan memberikan perlakuan yang sama. Itu saudara-saudara Yahudim ya. Nggak usah. Teman-temanku saudara-saudara Yahudim dengan Muslimim ya. Kita memang punya perbedaan pandangan tentang yang dikurbankan dari anaknya Abraham. Kalau Yahudi itu kan sama dengan Nasrani itu yang dikurbankan kan Ishak. Kalau Muslim itu kan Ismail. Tetapi titik temunya walaupun beda orang yang dikorbankan antara Muslim dengan Yahudi itu sama, bahwa ketika Tuhan menguji Abraham, ketika Adonai
menguji Abraham untuk memotong anaknya, ya, untuk Kapan menyembelih anaknya anaknya. dipotong? Pertanyaannya kapan? Mana masih hidup kok, Ishak masih hidup. Bentar. Itu kan ujian. Itu kan ujian, Bro. Berarti Bentar, anaknya itu tidak ujian. dipotong. Ujian Berarti nggak pernah maksudnya. dipotong kan? Diperintahkan. Ishak ya Ishak, Saya Ismail ya katakan Ismail. diperintahkan untuk dipotong. Saya kan belum selesai ngomong. Tetapi apa? Itu Kalau hanya anak ujian. itu hidup berarti tidak dipotong. Intinya kan itu. Itu ujian. Makanya saya bilang itu kan perintah untuk memotong. Tetapi kan saya belum selesai bicara. Nah, nanti sama Adonai digagalkan. Diganti dengan domba kan gitu. Nah, berarti dalam agama Yudaism atau Yahudi dengan Islam sama, bahwa penumpahan darah manusia itu bukan sesuatu kebenaran, tetapi yang dibenarkan adalah pemotongan darah penumpahan darah dari hewan kurban. Nah, tetapi Islam nggak tahu penebusan dosa. Islam nggak tahu arti penebusan dosa ya. Jangan ngomong sama-sama. Yang ditumpahkan siapa? Yang ditumpahkan kan manusia. Enggak, Islam tuh nggak paham arti nggak paham ajaran-ajaran penebusan dosa. Orang Oke, tiap sebentar. bahas Kalau sama penebusan dosa. muslim bosan nih, Ngapain kalau dosa sama muslim ditebus? bosan. Kalau sama muslim Ngapain nih dosa bosan. ditebus? Jawabannya gitu kok. Nah, silakan dilanjut lagi. Mana tadi ayatnya, Etan? Jadi gue bantu nih, Kristen. Kamu yang dosa, yang nebus Yesus. Enak sekali kasihan Yesus kan. Coba di screen. Iya dong. Ya, aku bantu nih. Aja, enak sekali kamu nyantai-nyantai. Ya. Mana? Udah keluar belum? Sebentar, di mute dulu deh. Ya. Yang enak-enakan kamu yang sengsara Yesus. Kasihan sekali Yesus. Ya. Kenapa dia mute kan? Karena daripada manusia masuk ke maut ya, dia harus begitu. Mana dikatakan masuk ke maut dalam The death of righteous atones for sin. Nah ini jadi kematian dari Miriam kenapa disandingkan porsinya dengan sapi merah. Ini untuk memberitahukanmu bahwa sapi merah menebus dosa. Maka dengan begitu kematian orang sodik atau orang soleh itu juga menebus dosa. Nah ini dibantuin nih Ken. Udah gue bantuin nih. Oh ame-ame udah tahu. Bukannya terima kasih. Nah itu tuh silakan Yitzhak dan Salen mau katakan 28A. Nah itu kan ada di dalam Moed Katan ya. Moed Katan itu kan ngambil dari bilangan 20 tuh. Bilangan 20 ayat 1 pasuk 1 itu kan Torah tidak menjelaskan kenapa Miriam mati. Nah itu sebabnya orang Yahudi selalu membuka Torah Shebalpenya mereka gitu loh. Nah di situ baru ketahuan. Nah jadi kalau Kristen mau fair, mau konsekuen, Kristen juga harus menerima Torah Shebalpe gitu supaya tahu. Makanya ketika gua tanya ya kan, Kristen mengalami kebuntuan gitu loh. Sama halnya kayak begini. Di dalam tanah tidak pernah ada kata tefilin, tetapi kata tefilin ada di dalam perjanjian baru. Begitu juga orang Yahudi tidak akan pernah bisa merayakan Sabat kalau dia melihat Torah Shebikta tanpa dia menengok Torah lisannya. Sama kayak Yesua. Orang Kristen nggak akan pernah tahu ketika Yesua duduk bersandar itu ada dalam Talmud. Ketika Yesua memecah roti itu ada dalam Talmud. Yang jadi pertanyaan, birkat apa yang dipakai Yesua? Sedangkan Yesua kalau kita ngelihat di dalam PB sekalipun itu fiktif bagi gua ya. Dia seorang rabi gitu loh. Nah, bagaimana mungkin seorang rabi tidak mengajarkan Torah lisan? Dia adalah rabi. Dari kalangan Farisi lagi. Kenapa gue bilang dari kalangan Farisi? Yesua masuk Beit Akmidas. Beit Akmidas ada Sanhedrin, ada lembaga. Lembaga tertinggi milik daripada kalangan Farisi. Orang Saduki nggak bisa masuk. Saduki tidak percaya kebangkitan. Yang jadi otoritas orang Farisi. Sampai sekarang. Otoritas rabbinik. Nah, kalau Kristen mau fair, kalian harus mengikuti tradisi Yahudi. Oh, nggak Gitu bisa. loh. Tetapi yang jadi pertanyaan, ini sangat susah untuk dijelaskan masalah silsilah gitu. Tapi saya nggak akan bahas silsilah ya kan, karena bagi saya itu error. Nah itu aja kalau Kristen mau mengklaim Yirmiyahu pasuk 33 diklaim menjadi tulisan Matius, itu salah besar. Sedangkan Matius, Markus, Lukas itu adalah seorang pengikut Mesias Yesua. Ngomong. Oke.
Ada tanggapan? Tanggepin dong, masa langsung tertegun? Ada gersedek semua lagi ini. Kita nggak bisa Enggak, gue ngikutin. gak tertegun. Omongan Valen mah udah gue denger dari bulan-bulan yang lalu. Saya lu jangan kayak gitu deh sama gue. Enggak, maksudnya makanya diresponnya cepat atuh. Ya, intinya Textus Receptus itu disqualified sebagai salah satu dari kitab atau keyakinan umat Israel karena bertentangan dengan Torah. Simple kan? Oh iya, memang kita nggak ngikutin Torah seperti itu. Namanya juga perjanjian baru. Berarti itu bukan ajaran yang ditulis di dalam Yirmiyahu. Ini, saya mau buka-bukaan aja, ya. Saya mau buka-bukaan aja, terbuka aja. Memang Kristen sudah ada yang belum paham masalah Torah. Ada yang ngomong Torah udah nggak berlaku, tapi ada yang ngomong Torah masih berlaku. Jadi itulah bedanya. Jadi kalau Yisak lihat kok Kristen yang lain gini, kok yang ini gini, itu karena memang pemahamannya masing-masing berbeda-beda. Iya. Gitu aja. Thank you. Mana bisa memahami Torah berbeda, Niken? Torah tidak boleh dipahami secara berbeda karena itu perbuatan. Iya, lu aja ada macam-macam Yahudi Ortodoks lah, ada macam-macam. Gimana sih kalau di sini? Semua pakai Torah itu banyak semua pakai gelombang. Torah, perbedaannya itu di pemahaman anaknya. Torah itu banyak macam. Torah itu sekarang banyak macam. Torah yang mana? Jadi gini loh. Ya. Baik praktisi Messianic Judaism maupun Netzarim itu mereka tetap patuh pada Rashi dan juga Kashal gitu. Kashal ini tua-tua Yahudi ya. Jadi para praktisi jadi para Messianik dan Netzarim mereka masih patuh sama Rashi, ya kan? Kenapa? Karena kalau kedua sekte ini mereka nggak patuh sama Rashi dan Kashal, dia nggak bisa gitu. Makanya komunitas Netzarim dan juga Messianik ini tidak mempercayai kalau Yeshua itu adalah Shem gitu. Karena itu adalah Avodah Zarah. Nah, tetapi mereka mengikuti semua tradisi Yahudi berdasarkan para Kashal dan juga para Rashi gitu loh. Jadi nggak main-main mereka menerjemahkan Torah. Jadi kalau Kristen mau konsekuen, mau mengklaim Yirmiyahu di pasuk 33, mereka harus mengikuti Rashi dan Kashal gitu. Gini, sebenarnya Yesus ini mengajarkan Torah iya. Tetapi sebenarnya Yesus menuntut orang-orang yang mengikut dia hidup lebih dari hukum Torah. Mana bisa lebih nih Ken? Torah ya Torah, nggak bisa. Akan lebih, nggak akan bisa itu. Makanya standar Kristen dan Yahudi itu bedanya di situ. Ya kalau bicara jangan ketawa. Bukan Israel. Jangan ketawa. Bukan Torah ditambah-tambahi kagak. Bukan ya, ditambahin. Coba jadi tapi memang standarnya lebih di atas. Kenapa? Di Matius 5. Bukan karena itu udah genap. Makanya yang cuma bisa menggenapi ya sebenarnya yang cuma bisa menggenapi ya Tuhan itu sendiri karena Tuhan yang buat hukumnya. Yang buat yang bisa ngelakuin. Torah itu untuk genap manusia. Kan gimana sih? Gimana sih Hashem nyuruh menggenapi Torah itu di mana sih? Di mana sih? Torah itu udah sempurna. Udah sempurna. Gitu. Torah itu Torah Hashem udah sempurna. Kalian tahu nggak artinya genap? Kalian tahu nggak artinya genap? Iya, genap itu sempurna. Sempurna itu berarti dijalankan sampai akhir zaman kan? Genap itu artinya ya terjadi gitu loh. Oh, firmanya genap, firmanya terjadi. Tiap hari di apa kamus besar bahasa apa? Kamus besar bahasa apa? Terjadi tiap hari gimana lu? Jadi gini. Enggak, kamus besar LAI, Triun itu kamus besar LAI. Ini kan gue kasih tahu. Torah itu terjadi tiap hari. Gue cuma mau ngasih tahu gini, si Ishak harus terima Ishak. Setiap satu pekan ada Shabbat itu genap ya. Setiap tahun itu ada Rosh Hashanah. Lu ada Jablay lu nggak lempar batu kok. Loh, Jablay yang mana? Kalau Jablaynya Hindu atau Muslim atau Kristen? Ya. Emangnya lu mereka penganut Torah? Gini, ini kan ajaran gua, maksudnya bukan. Ajaran Torah kan itu berlaku Mesias. hanya bagi orang-orang Israel, gimana sih? Bukan gitu. Lo nggak bisa maksain Torah kepada goyim, gimana sih, aneh? Makanya gue lagi ngejelasin sama lo. Dan ya? Kristen itu bukan Israel nih Ken, mau sampai mampus kiamat juga Kristen itu bukan Israel. Gini. Kristen juga bukan Islami. Tunggu dulu ya. Masalahnya gini tadi pas gua ngomong
itu Yesus menuntut orang Kristen ini hidup lebih daripada Torah, si Ishak nggak terima. Emang dia siapa? Padahal memang faktanya seperti itu. Kami punya dia itu siapa? Dan lu nggak punya, makanya lu nggak terima. Kata siapa? Bentar ini kita ke genap dulu ya. Apakah genap artinya apa tadi? Tadi Niken bilang apa genap? Melakukan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Torah itu dilakukan setiap hari, dari mulai cuci tangannya, terjadi kata Niken terjadi tahara. Kenapa biarin terserah si Slayer, pokoknya ini ada di KBBI ya, ini kita di KBBI. Genap itu penuh, utuh, dan lengkap. Menggenapi adalah menambah supaya genap. Menggenapi itu berarti menambah supaya penuh, utuh, atau lengkap. Oke, ini KBBI. Jadi mungkin lo pakai kamus bahasa Suriname, mungkin begitu. Tapi yang kita gunakan adalah lu kan hobinya memang seperti itu, cari di KBBI itu mah terserah lo. Yang penting ya karena kita bahasa Indonesia. Gua ngomong ke Ishak. Apa yang Nah, di sini ada tidak keterimaan Ishak gitu loh. Ngomongnya satu-satu ngomongnya. Di sini ada ketidakterimaan Ishak saat saya bilang Yesus menyuruh saya hidup lebih dari Torah. Dia nggak terima. Nah, ini yang aneh buat saya, ini aneh. Kenapa gitu? Udah. Ini kita boleh lo nambah. Boleh nggak 613 niswat jadi 614 atau 615? Gua tanya sama lo. Enggak, ini dulu Isa. Ini kitab Musa nih, ulangan. Kita baca lu ya, hukum Taurat ya. Yang ditulis. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi ini aku mau nanya, semua hukum Taurat itu ditulis di batu. Lo tunjukin lo, mana tuh batunya yang nulis semua hukum Taurat? Bahwa yang kau bilang Torah-Torah tadi itu, yang di Bang Billy, apa yang di batu ini? Nah, itu. Lo mau tahu yang ditulis di batu itu apa? Jelasin dulu. Yang ditulis di batu ini hukum Taurat, ini ayatnya. Di situ tertulis Taurat itu apa? Gini. Aduh, hukum Taurat. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan Torah yang dibuat rabi-rabi ya. Jadi beda. Yesus itu rabi bikin Torah sendiri, itu beda ya. Jadi harus dicek dulu dari teks ya. Kalau ngambil dari tanah harus dicek dulu. Kalau untuk masalah batu itu kan larinya ke Aseret Adafarim. Kalau membahas Torah berarti juga di dalamnya ada Aseret Adafarim gitu. Torah itu kita nggak bisa ngambil dari terjemahan nggak kosher, kita nggak mau gitu loh. Kalau mau membahas kredibel harus memakai terjemahan yang kosher gitu loh. Jadi kalau membahas Torah kita harus tahu satu ya dasar supaya nggak salah kaprah nih. Kita harus tahu dulu apa itu Torah ya. Torah itu instruksi. Torah ada dua, Shebiktaf dan Shebalpe. Nah ini kita harus tahu dulu dasarnya supaya nggak gabrul nanti. Jadi Musa kayak gitu. Jadi yang di kitab Musa ini kan yang dituliskan semua hukum Taurat itu ditulis pada batu itu. Jadi semuanya yang itu. Jadi nggak ada 613. Kalaupun dia tulis 613, tunjukkan yang mana batunya besar itu yang dituliskan 613 itu. Jadi hukum Taurat yang dimaksud itu ya yang dituliskan di batu itu setelah menyeberang begitu. Oh, itu kan menurut pemahaman Kristen ya, beda dengan pemahaman Halakha daripada Orthodox Judaism. Pemahaman ini kan ditulis lain. Makanya lu baca deh, lu dengerin deh, lu kan nanya yang di dalam kitab Devarim itu apa artinya? Gue jelasin biar lo nggak gabrul gitu loh. Sudah dijelaskan. Di sini dilarang asumsi, di sini pakai data. Lo lihat ke layar nih Devarim 27. Membahas kitabnya orang Ibrani, kamu harus memakai rasi. Kamu nggak bisa pakai konsep bapak-bapak gereja lo ya. Kamu mengutip kitabnya orang Ibrani, jadi harus jalan gitu loh. Kan belakangan itu, ini kan dalam perjalanan. Oh nggak bisa, itu kan nggak ada rasi berdasarkan kasal gitu loh. Kasal itu hidup sebelum rasi. Jadi tua-tua Yahudi udah ada dan Torah Shebalpe, makanya maaf ya. Dan keterangan ini dari Moshe ke Yehoshua dan seterusnya. Tua-tua itu ajaran mertua Nabi Musa. Tunggu dulu. Itu perintah ayatnya di layar yang diantaranya ada di layar. Musa mengangkat tua-tua untuk menjadi pemimpin tiap-tiap suku Israel, nggak ada.
Loh kok nggak ada gimana? Kamu orang Yahudi bukan? Gitu loh. Ya ini isi kitabnya, kitab Yahudi ini bukan kan itu. Loh, Kita kan oke, baca gua tanya kamu, kitabnya Yahudi ada berapa aja? Ada berapa tahu, banyak? kan banyak kitab. Kita kan bisa bikin. Aku Ya aja Torah tahu berapa jumlahnya. Rabi-rabi kan ada. Makanya Berapa kalau nggak jumlahnya? tahu Itu Torah didengerin Rabi-rabi dulu. itu aturan gereja, aturan gereja. tempat. Emangnya gereja itu Jadi Israel? kalau dibilang Gimana sih? Taurat, ini dijelaskan di sini yang ditulis. Kalau hukum Taurat itu dituliskan pada batu ketika nyebrang mereka. Jadi jelas. Jadi penjabaran ini itu disebut Torah-Torah itu aturan gereja kan biasalah tuh tiap gereja kan ada. Jangan sangkut pautin sama gereja. Iya, sama ya sangkut tuh. pautin sama gereja gitu loh. Jadi ya. jangan Anda kan membahas Torah. Loh, Anda kan membahas Torah di sini. Saya tanya ke Anda gitu loh. Nggak ada istilah hukum Taurat, nggak ada. Itu terjemahan nggak kosher, ya kan? Nggak kosher, kita nggak pakai itu gitu loh. Jangan dipotong Torah. Hukum Bukan, Torah. Torah milik orang Israel. Kalau kamu ngutip dari terjemahan LAI, KJV, kita nggak terima. Ya. Iya, makanya kamu menyebutnya hukum Taurat gitu loh. Bukan Torahnya hukum aja. Taurat itu yang dimasuk di situ kamu tulis teks sesuai dengan terjemahan yang kosher gitu loh. Baru ada Torahnya. Ada Parim itu, Pak. Itu bukan hukum Torah, Pak. Beda dengan 613 spot itu. Iya, yang disebut hukum Taurat itu kan disuruh ditulis semua hukum Taurat ditulis pada batu. Nah, kalau dibilangnya 613 hukum ditulis nggak di batu itu kan, kalau enggak berarti bukan. Lo taunya nggak ditulis dari mana, Dedi? Situ dijelaskan ditulis dalam 70 bahasa. Makanya lo jangan gabrul. Rashi udah bilang itu terjemahkan dalam 70 bahasa. Lo gimana sih? 600 ya ditulis di batu ini nggak ada kan? Kata seperti itu penjelasannya. Makanya lu baca dalam teks aslinya. Kalau bukan 10 ada berapa? Buka aja nggak apa-apa. Ada Syariat Miswak, ada 613. Ya buka aja nggak apa-apa. 613 di dalam 2 log batu. Torah Hazot, BR Hetif. Apa BR Hetif? Apa BR Ya, Hetif? nggak apa-apa, buka aja. Lu lihat di layar. BR Hetif itu artinya apa? Ya, jangan asumsi. Kita kan mengikuti Musa, kita kan percaya Nabi Musa juga kan. Iya, yang tertulis di sini adalah Kol Divrei HaTorah Hazot BR Hetef. Hetef itu apa? BR. Tahu lah, aku terjemahkan lah. Aku pun bisanya bahasa. Lu pakai Torah dari mana sampai nggak tahu ini? Lu pakai Torah dari mana? Torah ya, siapa? Torah keluaran siapa? Itu beda. Enggak, terjemahan Torah lo itu dari siapa? Dari siapa? Hal yang berbeda. Oh, enggak, lu bilang mengklaim dari lo mengklaim membaca Torah. Torah lo itu produksi mana? Siapa yang ngeluarin? Lembaga mana? Sanhedrin bukan? Israel bukan? Yang disuruh dituliskan sama Nabi Musa yang kita pakai. Yang ditulis oleh Moshe itu BR Hetef. Terjemahanmu itu dikeluarkan oleh lembaga mana? Terjemahan ini disuruh ditengok kamu dikeluarkan oleh lembaga mana? LAI nggak kepake, coy. Bukan masalah lembaga-lembaga. LAI bukan Torah. Kenapa? LAI bukan saya Torah. mau tanya, kenapa kalian menyebarkan ujaran kebencian kepada LAI? Enggak dari dulu kalian tulis? LAI. Sekarang nggak pakai LAI. Lu kan mengklaim pakai LAI. LAI itu ditolak. Tidak diterima. Kalau mau bahas tanah, itu yang bahas harus tahu kitabnya orang Yahudi itu apa aja. Nah kalau kalian nggak tahu kitabnya orang Yahudi, denger ya. Ya udah. Gimana? Kalau ngomong Torah, kan udah gue bilang kalau ngomongin Torah harus tahu dulu dasarnya Torah itu apa. Torah itu isi, Torah itu ada berapa. Nah itu nanti bisa ketemu. Jangan kali ketemu kata Torah langsung gabrulin semua, nggak bisa, gitu loh. Jadi harus satu-satu orang Yahudi kalau bahas kitabnya nggak bisa langsung main tabrak semua. Satu konsonan Hebrew aja mereka bahas, apalagi perkata, apalagi perkalimat, apalagi perpasuk, gitu loh. Makanya orang-orang Yahudi mereka setiap sahabat mereka punya parasyat, gitu loh.
Nah kalau kalian nggak tahu kitabnya orang Yahudi, lebih baik dengerin gitu loh. Dengerin tapi jangan hiburan, Len. Iya, makanya Pak, gua bilang apa? Orang Yahudi tidak akan pernah bisa tahu bagaimana cara merayakan Sabat kalau mereka tidak melihat Torah Sheba'al Peh. Sama kayak gini, gua kasih argumentasi kepada orang Kristen ketika Yesus pagi ke bait suci ngapain? Emang Yesua gila datang pagi-pagi ke suci? Kalau ngapain Yesua datang pagi-pagi ke bait suci? Kristus bisa jawab. Emang Yesus gila pagi-pagi ke bait suci? Ngapain coba? Nah, kalau kita mengerti tradisi Yahudi itu pagi-pagi itu ada namanya doa, ada namanya tefillah. Itu ada yang namanya Shakarit, Mincha, dan Ma'arif. Itu harus kalian paham. Len, waktu itu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Hashem. Lanjut. Oke, yang lainnya bisa lanjut. Ya, harus dengerin dulu, jangan langsung di debat, nggak bisa. Dengerin dulu penjelasan dari kayak gimana, karena Yahudi punya kitab-kitabnya sendiri, bukan hanya Torah Sheba'al Peh, bukan hanya Torah Shebiktah, mereka juga punya yang namanya Shulchan Aruch. Apa Kristen tahu apa yang tertulis dalam Shulchan Aruch, kode etik tradisi Yahudi? Tahu nggak lu, woi? Kodek, tahu nggak lu? Ketak-ketik mulu, mulutnya di jari, ngomong. Jangan diomel. Itu mulut itu mulut buat ngomong, bukan buat ngetik. Kodek, kamu ngomong dong, Kodek. More Valen. Dari dulu Kodek ya dari dulu begitu. Bisa gimana? Boleh nanya nggak, More? Boleh. More. Mohon maaf nih, More. Yod-He Vav-He, yaitu alasan terkuatnya apa untuk Yudaism, kenapa mereka tidak menyebutnya langsung tetapi dengan gelar semisal Adonai atau Hashem gitu. Gimana, Mare? Jadi untuk masalah nama pribadi, kalau Kristen nyebutnya nama pribadi, tapi kalau Ortodoks Judaism nggak boleh nama pribadi. Jadi untuk perihal konsonan daripada Shem, gue nyebutnya apa ya? Jadi ketika di zaman bait suci kedua itu yang jadi Kohen Gadol terakhir itu kalau nggak salah Rabbi Shimon kayaknya. Ya, Rabbi Shimon. Jadi itu ada dalam Talmud. Jadi ketika proses korbanot yang ada di dalam bait suci itu tidak mengalami suatu keajaiban. Nah, di situ bangsa Israel mulai berhenti melafalkan penuh nama daripada Shem. Itu mereka mengasih pagar gitu. Kenapa? Karena nama itu kudus. Orang Israel aja kalau nulis konsonan Yod, Vav, dia pakai ritual dulu, nggak main-main. Ini nulis konsonannya aja. Kalau salah satu strip gitu aja, naskah itu dibuang. Jadi nama itu dikuduskan bukan berarti untuk dihilangkan, enggak. Para otoriter rabbinik tetap memakai Adonai, Hashem, itu semua tertulis. Bahkan di dalam 72 nama daripada Elohim itu ada semua. Itu nanti masuk dalam konsep Kabbalah, dan gua nggak bisa nerangin Kabbalah sama kalian. Karena itu sudah kode etik, cuma kulitnya doang. Ya, lanjut. Gini, More, ada nggak mungkin otoritas rabi yang boleh mengucapkan Yod He Vav He? Oh, nggak boleh. Itu udah dalam pagar semua, nggak boleh. Kalau ada yang melakukan hal itu, maka dia akan disebut Chilul Hashem. Ini mesti dengan ini ya, dengan gelarnya ya, Adonai atau Hashem itu ya. Kalau sehari-hari kita nyebutnya Hashem. Kadang kalau pengajaran kita nyebutnya Faya. Faya juga ya. Kalau umat Islam boleh enggak? Ini belum. Sebentar, ini Tritunggalnya masih ada yang mengganjil di hati, mau ditanyakan? Niken atau siapa? Niken ada yang ganjil itu. Pak Hari atau enggak, gua mah kalau Valen udah ngomong, gua mah
langsung tenang gitu. Wes, omongan Enggak, bukan karena apa-apa, karena gue tahu dia udah lanjut aja. Kalau kalian belum ngomong, gue bakal ngomong terus. Oh, jadi kalau udah ngomong, Niken langsung diam. Oke. Jadi gini, Len. Yesua itu tidak untuk mengajarkan Torah rabi-rabi kalian. Yesua itu datang mengajarkan 10 hukum Taurat. Jadi kita bicara Torah itu tidak nyambung. Kenapa? Mengasihi tetangga itu bagian dari 10 perintah atau bukan, Dedi? Mengasihi tetangga itu di Sefer mana? Sefer Wayikra, coba buka. Yesua. Jadi kalau Torah yang di karang-karang Rabi Glenn itu nggak diajarkan. Kan berarti mengasihi Hashem dan mengasihi tetangga itu berarti kau anggap karangan ya? Karangan rabi-rabi. Cari di Torah. Itu penjabat. Lo kalau bisa dibuka di Torah gimana? Kalau ketemu di Torah aja gimana? Itu penjabat. Gini, jadi gua kasih kamu satu argumen. Ini gua kasih kamu satu argumen ya. Gua ngikutin PB ya. Gua ngikutin PB sekalipun gua nggak percaya PB ya. Gua ngikutin PB. Walaupun nggak percaya kita berarti. Nah, tunggu dulu. Ada cerita Yesus ya gitu. Apa Musa kok memberikan surat cerai? Sekarang saya bilang begitu. Di mana ada surat cerai? Di Torah. Ya itu kan karena keinginan orang itu pengen cerai sama enggak, gua nanya di mana ada ajaran surat cerai gitu. Kenapa Yesua bisa mengerti ada surat cerai? Ya mengerti lah, namanya dia udah belajar. Dia kan Tuhan. Belajar dari mana? Surat cerai itu didapat dari pengajaran mana? Musa lah. Kan di mana? Nabi Musa. Apakah 10 firman Elohim mengajarkan surat cerai? Dari perintah ke 1 sampai 10. Ada ajaran yang di karang-karang Nabi Musa. Oh, nggak bisa. Berarti Yesus ngarang dong real surat cerai. Kayak ngawini kawanan perang. Berarti Yesus ngarang dong. Dia berkata bahwa surat cerai. Ada bikin aturan yang tidak sesuai 10 hukum. Kan begitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kan dibikin tuh di Ulangan. Jika kamu seorang tawanan perang itu wanita. Enggak. Kan gua kasih kamu argumentasi dalam PB ya kan. Kamu harus dalam PB. Dia gunting kuku dengan gunting rambut. Tunggu dulu. Iyo kan bilang itu. Yesus kan kata lu ya. Argumentasi kamu Yesus cuma mengajarkan 10 firman Elohim ya. Jangan lu samain. Belum nggak ada Aseret ada Farim ya. Aseret ada Farim harus kamu ingat. Kan kalau kamu tunggu dulu jangan celometan Dedi ya. Tulis di batu itu 10 hukum Taurat. Aseret ada Farim itu artinya 10 perkataan. Udah, Isak diam nih. Bukan 10 Torah. Aneh. Aseret ada Farim. Kabur-kaburkan tujuan, jangan gitu. Aseret Hadawarim itu bicara masalah 10 perkataan. Jadi kan mengklaim bahwa Yesus itu mengajarkan cuma 10 firman Elohim. Nah, 10. Tunggu dulu, gua ngomong belum selesai. Kan suruh nulis di batu 10 semua hukum Taurat. Jadi yang di nggak ada. Kan komenmen kok reaksi gimana sih ini memang. Jadi Dedi harus tahu dulu gini loh. Cuma apa yang tertulis di dalam, taruhlah gua pakai bahasa Kristen aja ya, dalam perjanjian lama. Ketika Yesus mengizinkan melakukan dalam konteks perceraian, dia mengajarkan tentang surat cerai. Nah, surat cerai ini ngambilnya dari mana? Surat cerai mana? Coba, gua mau ajarannya dari mana? Ya kan nggak mengajarkan surat cerai, itu kan kalau Yesus nggak mengajarkan, kenapa ketika dia ditanya, kenapa Musa memberi surat cerai? Ya kan itu kan Musa yang memberi surat cerai, bukan dia ngajarkan. Itu kan
Lu itu kan menceritakan zaman Musa memberikan surat cerai karena apa? Iya. Ya karena tapi, yang pengen itu orang. Iya, tapi kenapa Yesus mengajarkan surat cerai gitu loh? Ya, di mana diajarkan? Itu kan menggambarkan loh. Oke, gini. Gua kasih yang lebih gampang. Ketika Yesua mengkritik Ma'asyer ya, ketika Yesua mengkritik Ma'asyer perihal ada segala macam, itu ngajarnya dari mana Yesua? Carikan dalam tanah kalau ada. Percuma yang kau kemarin sesuai dengan hitung-hitungannya itu ada dalam mana coba? Orang Yesus kamu kalau gua ngikutin di PB, Yesus kamu ngajarin Talmud loh. Enggak lah, enggak mungkin. Mana mungkin? Sekarang kalau nggak mungkin, kenapa? Kenapa Yesus kamu mengkritik para rabi-rabi dalam konteks Ma'asyer? Sekarang gue tanya lu, Ma'asyer kan bersepuluhan. Bagaimana bisa tahu Yesus itu sampai ke dalam-dalamnya perihal ada segala macam buah-buahan? Coba di mana? Dia kan firman Tuhan. Dia kan Tuhan. Firman Tuhan. Jangan ngomong firman Tuhan, orang silsilahnya aja error, kamu ngomong firman Tuhan gimana sih? Error. Talmud itu dia nggak ngerti apa, bro? Coba diterangin dulu, bro. Jadi Talmud itu adalah tradisi lisan dari bangsa Yahudi, gitu loh. Dengerin Tritunggal, ini lecture free, dengerin. Yang jelas komen kalau kontekstual juga dengerin. Lanjut. Lu jangan kayak gitu deh. Ini soalnya enggak, lu ngapain sih kayak gitu? Lah gua kan host mengatur gua kan host mengatur jalur supaya rapi. Silakan kalian. Jadi Talmud, orang Kristen kan taunya Talmud. Kalau di PTN kan nggak tahu. Tunggu dulu Dedi, kamu jangan rabi-rabi. Jangan ngomong dulu, dengerin ya kan. Dengerin ya. Talmud itu adalah tradisi lisan bangsa Yahudi. Ketika Hashem memberitakan Moshe Rabbeinu naik ke Gunung Sinai untuk diberi Aseret Adofarim, di situ juga Hashem mengajarkan Torah lisan. Nah, Torah lisan ini bukan hanya di zaman Moshe Rabbeinu, di zaman Adam pun udah ada Torah lisan gitu loh. Ya. Nah, sekarang arti lisan itu apa? Dari mulut ke mulut. Dari generasi ke generasi. Kitabnya. Kalau kamu nggak mau dengar gua kick, gua udah sama lu.